Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini mari kita bahas tentang bagaimana cara men-spawn sebuah objek secara random dalam posisinya. Jadi contoh, kalian nih punya sebuah objek enemy dan kalian ingin spawn secara random agar dia muncul di posisi berbeda-beda. Oke. Hal ini tidak hanya berlaku pada enemy, tetapi juga pada objek yang lainnya, seperti item, kan? Oke, langsung saja mari kita buat projectnya. Saya buat folder baru di sini. Kita namai random spawner. Kemudian langsung saja kita buat scriptnya, C# script random spawner. Kita langsung buat C# script bernama random spawner. Di dalam script ini nantinya kita akan meng-spawn sebuah objek ke sebuah lokasi random. Sebenarnya lokasinya tidak random ya, tetapi ada titik-titik yang kita pilih secara random. Jadi nanti ada titik-titik di beberapa lokasi. Titiknya itu adalah vektor 3 ataupun bisa kita pakai juga transform. Jadi ini randomnya ini berdasarkan pemilihan titik ya, bukan random secara pengacakan koordinat. Nah, nanti di tutorial berikutnya semoga aja kita bisa bahas tentang random spawner keduanya, yaitu spawn secara random menurut koordinat. Oke, loadingnya masih juga berlangsung. Come on, stop being so pathetic. Oke, pertama kita membutuhkan sebuah variable array transform. Kita butuh referensi ke objek-objek transform yang ada di scan. Jadi kita buat sebuah array spawn point. Kita namakan spawn point. Kemudian kita juga membutuhkan referensi ke objek yang akan kita spawn nantinya. Jadi contoh di sini. Kita juga di sini akan mencoba random objek. Jadi objek yang di spawn juga itu berbagai macam secara random. Jadi game objek berupa array juga, tambahkan tanda kurung kotak itu. Kemudian kita namakan random objects. Kemudian kita pingin objek kita ini ada intervalnya gitu. Jadi mari kita buat sebuah enumerator. Enumerator kita namai di sini tunggu dan spawn. Jadi di sini kita akan melakukan penungguan. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah nilai float point. Float min dan max. Min seconds
max second. Kemudian di sini mari kita lakukan penungguan random yield return new, membuat objek yield baru. Nah ya, namanya wait for second. Kita buat secara random. Jadi di sini ada 3 yang random ya di sini. Ada pemilihan titik, pemilihan objek, dan juga pemilihan panjang waktu tunggu. Kita randomkan di situ. Cara membuat sebuah random itu gampang sekali. Unity sudah memberikan kelas. Unity udah ada API-nya di sana di Unity Engine. Jadi kita tinggal sebutkan saja nama kelasnya itu random, dan kita panggil sebuah metode statik bernama rank. Ini akan memberikan kita sebuah random range min, yaitu min second, kemudian max-nya max second. Oke, seperti itu. Oops. Oke. Oh ya, kurang 1 ini. Kemudian kita akan meng-spawn objeknya sekarang. Jadi di sini pertama mari kita simpan dulu nilai integer untuk sebuah titik spawnnya. Jadi kita memilih sebuah titik di dalam array transform di sini. Init spawn point, ini pakai s ya, jangan lupa karena kumpulan. Spawn point di sini sama dengan random.range minimal, nilai minimalnya adalah 0. Wah, di sini random.range ini bukan cuma untuk float ya. Dia tidak hanya memberikan nilai float, tapi juga dia memberikan kita nilai init. Ada dua overload method di sini. Oke. Minimalnya 0, maksimalnya yaitu spawn points dot length dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kalau length itu berbeda aturannya dengan index. Karena array itu dimulainya dari indeks 0, sedangkan length itu dimulainya dari 1. Jadi kita dikurangi 1 biar nggak ada nanti null reference atau ya pokoknya nggak lebih batas. Kemudian mari kita spawn objeknya di sini. Kita spawn menggunakan instantiate. Kemudian di sini objek originalnya kita isi dengan random objects, tambahkan kurung kotak, kita isi dengan di copy aja yang sebelah sini. Maksud saya yang sebelah sini. Kemudian kita ganti spawn point menjadi random objects. Kemudian ya koma, posisinya yaitu kita isi dengan posisi dari point titik spawn yang telah kita pilih tadi menggunakan random.range. Jadi kita ambil dulu dari sini, dari array transform. Jadi tuliskan nama fieldnya yaitu spawn points, tambahkan kotak, dan di sini isi dengan spawn point dengan dot position. Kita copy lagi karena entah kenapa saya malas untuk mengetik. Kemudian di sini kita isi dengan dot rotation, and and this is how it done. Ya cuma begini sih sebenarnya, beres. Sekarang bisa kita save. Oh ya, kita pengen melakukan perulangan, jadi saya pengen ini tunggu spawnnya nggak berhenti. Kita pengen dia terus berjalan, jadi
kita panggil lagi, kita jalankan enumerator ini lagi. Jadi star coroutine ini apa ya, star coroutine ini dia bagian daripada monobehavior. Star coroutine, nama coroutine yaitu tunggu spawn s, dan juga kita simpan star coroutine ini di star. Kita tidak membutuhkan file update, kita hapus saja. Ya, itulah. Mari kita langsung tes. Kita buat folder prefab. Kemudian mari kita isi dengan objek apalah. Ini kita sebut saja objek cube. Kemudian kita delete. Kemudian mari kita setup. Oke. Sekarang kita membutuhkan poin-poin spawn kita. Mari kita buat poin-poin, create empty, buat yang menjadi di 0, 0, 0, 0. Kemudian kita namanya di sini spawn points. Kemudian kita buat lagi empty object di dalam spawn point ini. Kemudian ya tinggal kita buat lebih daripada satu di sini. Kita buka point duplikat x-nya mungkin 5, duplikat x-nya 10, duplikat x-nya 15. Oops. Oke. Entah kenapa tadi saya nggak bisa kontrol ke viewport, jadi ya sekarang sudah baik kan. Duplikat, kita geser z-nya itu sebanyak 5. Kemudian kita duplikat lagi, kita geser z-nya menjadi 10. Ya cukup, nggak usah banyak-banyak. Kemudian mari kita masukkan script kita. Spawn point ini jumlahnya yaitu 12. Kita isi saja. Bisa nggak kayak gini? Oh, nggak bisa. 3, 4, 5. Ya, itu dia. Dan kita random objects-nya kita isi satu aja dulu karena objek kita cuma punya satu dulu di sini. Min seconds kita isi 1, max second 3. Kita save dulu. Dan di sini kita namanya aja scan gitu kan. Save dan play. Mari kita lihat. Ya, dia spawn ya. Oke, dia spawn di titik-titik yang berbeda setiap waktunya. Spawn di titik-titik yang berbeda. Ya, jadi itulah bagaimana cara kita membuat sebuah random spawn. Dan mari kita lihat di sini gimana cara kerjanya lagi. Jadi kita membutuhkan pertama
random spawn points, kumpulan random spawn point, dan kita membutuhkan random objeknya, objek apa saja yang akan kita spawn, kumpulan objek. Nah, ini terserah mau diisi apa aja, mau diisi enemy, mau diisi item, mau diisi bla bla bla, terserah. Ini kita juga membutuhkan nilai min second dan juga max second. Min second nilai terpendek waktu kita untuk menunggu, ini nantinya di random kan, kita hitung randomnya. Kemudian di void star, ketika game dimulai kita menjalankan coroutine, tunggu dan spawn, atau yang di sini coroutine itu enum vector itu memungkinkan kita untuk membuat sebuah yield, membuat kelas yield, dan juga memungkinkan kita untuk melakukan penungguan sebenarnya. Ini sama seperti background proses, tetapi nggak juga background proses, jadi palsu background prosesnya. Sama seperti multithread tapi palsu gitu, yang nggak benar-benar jalan di thread baru. Oke, kemudian di sini kita tunggu beberapa detik menggunakan random. Berapa detiknya nggak tahu karena random di sini. Kemudian setelah menunggu di sini di baris ke-17, maka kita lanjutkan ke kode-kode di bawahnya. Kita memerlukan sebuah nilai integer, nilai indeksnya, indeks, dan itu kita lakukan dengan pemilihan secara random juga. Dan setelah kita mendapatkan nilai indeks poinnya, spawn poinnya, kemudian kita langsung instantiate random objek. Kita juga melakukan pemilihan objek secara random yang akan di spawnnya. Kemudian di sini kita panggil kumpulan spawn points-nya atau array transform, kemudian masukkan indeksnya yaitu spawn point, dan kemudian dot position mengakses posisinya, dan juga di sini rotasinya. Setelah itu di sini di terakhir kita lakukan panggilan kembali di enum vektornya biar dia terus berjalan. Oke. Jadi begitulah. Di next tutorial, di tutorial random spawn berikutnya, nanti kita akan coba spawn secara random menggunakan volume. Jadi bayangkan nih, scan kita luasnya segede apa gitu. Nggak mungkin kita tambahkan satu persatu objek spawn point-nya kan. Jadi kita menggunakan volume untuk memilih secara randomnya gitu. Itu di next video ya. Jadi bye, itu aja yang saya bisa share kali ini. Kalau mau request tutorial, mau tanya tentang tutorial ini, tutorial yang lainnya, silahkan tinggalkan pesan kalian di kotak komentar di bawah video ini. Itu pasti ada tuh di bawah video ini, ada kotak komentar, nggak tahu saya itu. Dan jangan lupa subscribe kalau pengen tutorial-tutorial Unity lagi. Like jika kalian menemukan tutorial ini bermanfaat untuk yang lainnya. Maksud saya share gitu. Dan like kalau kalian suka video ini. Bye-bye, sampai jumpa di tutorial berikutnya.